Baik, di segmen pertama kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pembuatan jalan alternatif di Dusun Baban Silo. Setelah viral, video seorang ibu yang akan melahirkan warga desa Mulyorjo, Kecamatan Silo, Jember, ditandu melewati jalanan yang sulit di aliran sungai yang kering. Di mana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sang ibu tersebut harus secepatnya mendapatkan tindakan persalinan dari pihak medis di Puskesmas Silo 2. Hal ini dilakukan karena jembatan dan jalan masih ada perbaikan, selain becek dan juga berlubang, jalan yang ditempuh menuju puskesmas sangat jauh. Dan ini proses pembuatan jalan alternatif di jalan yang sempat dilalui saat ibu hamil ditandu saat akan melahirkan. Untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan jalan alternatif di Dusun Baban Silo, saya akan mencoba menghubungi Kapolsek Sempolan, AKP Tanto. Halo, selamat sore Pak Tanto. Ya, selamat sore Mbak Silvi. Ya, saat ini Gatekeeper Sore bersama saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper Sore Pak Tanto. Oh ya, mohon maaf Mbak Ageng ya gimana? Ya Pak Tanto, saat ini Gatekeeper Sore membahas di mana pembuatan jalan alternatif di Dusun Baban Silo. Jadi seperti apa Pak update pembangunan jalan alternatif di sana saat ini? Baik Mbak Ageng, dapat diinformasikan kebetulan saya juga ada di lokasi ini. Ada di lokasi pembuatan ataupun pembangunan jembatan, termasuk yang jalan alternatifnya. Ya, untuk lokasinya bukan di Baban Mbak, ini memang di Desa Pade. Ya, masuk di Desa Pade di areal kebun Curah Mas. Di desa mana Pak Tanto? Bisa diperjelas? Untuk lokasinya masuk di perkebunan Curah Mas, masuk Desa Pace, Kecamatan Silo. Desa Pace Silo, seperti itu? Betul, ya. Dan saya ada di lokasi mengecek juga progres pembangunannya, termasuk jalan alternatifnya. Untuk jalan alternatif ya mulai kemarin sudah langsung dikasih pengeras, sirku, termasuk yang melintasi sungai sudah dikasih batu-batu ditata, termasuk dengan sirku dan batu-batu yang besar dan menggunakan alat berat itu, sehingga untuk jalan alternatifnya bisa dilalui kendaraan roda 4 termasuk bahkan truk-truk muatan yang dari Desa Mulyorjo yang akan turun ke Kecamatan Silo. Iya. Apakah pembangunan jalan alternatif ini Pak Tanto memang sengaja dibuat setelah video viral seorang ibu yang akan melahirkan ini Pak? Oh bukan ya, tapi pada waktu jembatan utamanya itu dibongkar karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Sebenarnya di situ sudah ada jalan alternatif melewati kebun karet di kawasan kebun Curah Mas. Jadi tiap hari bisa normal, baik itu roda 2, roda 4 juga bisa lewat itu. Hanya karena kemarin waktu ada kejadian itu yang mau melahirkan itu kebetulan habis hujan, sementara muatan yang melewati jalur alternatif truk yang membawa material yang cukup berat, sehingga tekstur tanah lumpur itu menjadi berlubang-lubang, berlumpur, sehingga mengkhawatirkan atau membuat kendaraan roda 4 bisa tidak jalan ataupun kecelot. Demikian. Jadi karena kondisi seperti itu dibuatkanlah jalan alternatif yang kedua yang melewati sungai, tepatnya pada waktu ibu yang ditandu menyeberang sungai pada waktu akan melahirkan tersebut. Demikian. Iya, kendala apa saja Pak Tanto selama proses pembuatan jalur alternatif ini Pak? Iya. Ada kendala apa saja selama proses pembuatan jalur alternatif ini sendiri? Yang jelas kendalanya karena di sini musimnya musim hujan, jadi pada waktu hari pertama itu dibangun sudah bisa dilalui truk pada waktu itu, tapi karena hujan sempat dari material yang dibangun sirku itu sempat tergerus air. Namun setelah airnya itu surut lagi, itu diperbaiki dengan warga secara swadaya dengan batu-batuan yang ada di sekitar itu ditata dan bisa berjalan lancar dan normal lagi. Dan yang menjadi perhatian kita bersama sekarang tentunya
pada warga masyarakat yang ada di Desa Mulyorejo untuk bersabar dan mohon pengertiannya. Kalau membawa truk muatan yang dari atas, mohon untuk sementara waktu untuk muatannya jangan sampai terlalu overload ya. Jadi diperkirakan dengan kondisi jalan biar tidak akan memperparah lagi jalan alternatif pada waktu habis hujan. Demikian Mbak Desi. Mbak Agung. Iya. Dan untuk dana pendanaan ini sendiri Pak Tanto untuk pembuatan jalan alternatif ini sendiri, apakah swadaya dari masyarakat Pak atau memang perhatian dari pemerintah? Secara pasti kita juga belum mengetahui. Yang tentu dari pemerintah Desa Mulyorejo juga mengeluarkan dari anggaran kita ya, anggaran kita untuk pembelanjaan material berupa pasir dan batu. Terus untuk tenaga dilaksanakan secara gotong royong warga masyarakat yang ada di Mulyorejo berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di kawasan perkebunan Surahmat Pati. Demikian, Pak Agung. Iya, jadi nantinya jalur alternatif ini mestinya bisa membantu masyarakat di Desa Mulyorejo ini yang akan menuju ke tempat fasilitas kesehatan seperti itu Pak Tanto. Jadi saat ini Pak, berapa sih Pak jarak yang harus ditempuh warga hingga bisa menuju ke tempat fasilitas kesehatan di sana Pak? Jadi hanya untuk melintasi jalan alternatif lewat sungai itu, jadi sungai itu kelebaran hanya kurang lebih 5 meter ya. 5 meter turun ke sungai itu, naik, setelah itu sudah langsung bisa jalan aspal. Terus jadi dari jalan aspal, jadi ketika sungai ini sedang dialiri air, warga di sana tidak bisa melintasi seperti itu Pak Tanto? Ya, ini karena kondisinya hujan dengan adanya tanggul ini selagi debit airnya itu tidak terlalu besar, ini masih bisa jalur. Tapi kalau hujan seharian ya kita belum bisa memprediksi terhadap kerusakan tanggul yang dibuat sebagai jalan alternatif yang kedua. Karena memang jika tidak melintasi jalur alternatif ini untuk menuju ke fasilitas kesehatan di sana cukup jauh seperti itu Pak? Ya udah melintas ke sana, tapi melewati jalan tanah yang ada di perkebunan Surahmat, di jalur tanah perkebunan Surahmat. Tapi itu tidak jauh ya, hanya kurang lebih sekitar 500 meter aja. Jalan alternatif itu langsung sampai ke jalan aspal permanen untuk menuju ke Puskesmas Silo 2. Jika bisa ditargetkan Pak Tanto, pembuatan jalan alternatif ini akan rampung kapan Pak? Jalan alternatif ini sudah selesai. Jadi kemarin mulai hari pertama ada kejadian itu langsung rapat koordinasi dan langsung aplikasi pelaksanaan di lapangan, dan hari itu juga jalan alternatif selesai bisa dilalui kendaraan roda 2, bahkan pun bisa melintas di jalan alternatif yang lewat sungai itu Pak. Ya, baik Pak Tanto, Kapolsek Sempolan, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Agung. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama Kapolsek Sempolan AKP Tanto mengenai pembuatan jalan alternatif di Desa Mulyorejo Silo. Baik, kita masih memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin berbagi informasi bersama kami. Silakan melalui sambungan telepon di 0812 83554553. Baik, kita harus jeda sejenak pemirsa. Gatekeeper Sore akan kembali setelah jeda berikut ini.